Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Pertama kita syukuri bisa hadir dalam rangka sholat subuh berjamaah di hari pertama Ramadan ini. Sebagai syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu semuanya pagi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berkahi usia kita, dan semoga yang terpenting juga adalah Allah terima semua amal ibadah kita. Kita awali dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah berikan kita kemudahan nerima ilmu, dan kita berharap ilmu ini insya Allah bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Ramadan itu dengan huruf ra, mim, dha, alif dan nun adanya di kalender Islami Hijriyah, bulan yang ada setelah Sya'ban sebelum Syawal. Berarti posisi bulannya ada di nomor urut yang ke-9. Jadi kalender bulan Ramadan adanya di nomor urut yang ke berapa tadi? 9. Ramadan itu bulan namanya ada di Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu kata Ramadan ada di surat kedua, yaitu Al-Baqarah di ayat 185. Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Kita bacanya syahru Ramadan apa syahru Ramadan? Sama-sama dong, Ramadan atau Ramadan. Nah, kalau kita baca Quran ya harus Ramadan. Tapi kalau kita selain baca Quran bilangnya Ramadan enggak masalah. Tapi kalau baca Quran jangan Ramadan, tapi Ramadan. Cuma kekhawatiran kita nih, saya pribadi, karena kitanya khawatir sering bilang kata Ramadan, anak kecil itu anak yang enggak paham, khawatir baca Qur'annya syahrul Ramadan. Makanya kalau boleh saya sarankan biasakanlah sebutannya dengan sebutan apa? Ramadan. Beda Bapak Ibu arti antara Ramadan dengan Ramadan. Ramadan itu artinya sesuai teks bahasanya adalah syiddatul har, panas menyengat. Karena cuaca Arab kala itu sungguh sangat panas. Jadi kalau ada yang tanya Ramadan artinya apa? Panas, menyengat. Cuaca Arab sangat panas. Tapi ulama kontemporer mengartikan Ramadan, kontemporer itu ulama sekarang-sekarang mengartikan Ramadan dengan sebutan yarmud zunub, menghapuskan dosa. Jadi ada dua tuh. Pertama kalau secara teks bahasa artinya apa tadi? Panas menyengat.
Tapi ulama lebih luasnya Ramadan menghapuskan apa? Dosa. Tapi kalau Ramadan atau nyebutnya Ramadan, itu saya buka kamus Arab Indonesia, artinya maut bisa babil barod, mati karena kedinginan. Itu bukan wow, na'udzubillah. Ya, berarti itu sebenarnya bulannya bilangnya bukan Ramadan tapi Ramadan. Itulah di kita suka menyingkat ya. Ibrahim. Kita bilangnya bukan Ibrahim kalau dalam panggilan keseharian, tapi apa? Ibrahim. Kadang kalau kepanjangan disingkat lebih modern, Ibrahim jadi apa? Baim. Bram kali ya. Itu kita suka begitu tuh. Ya, suka sering begitu. Assalamualaikum. Yang benar kan waalaikumsalam. Tapi kadang kita ribet waalaikumsalam kepanjangan jadi apa? WASS. Itu mah di WA itu. Ibu sehat semuanya. Ada lagi Pak, jangan berduaan sama yang bukan muhrim. Sebenarnya muhrim itu yang pakai kain ihram. Yang benar adalah mahram. Nanti menjelang lebaran ada tuh minal aidin wal faizin. Sebenarnya itu doa Nabi Bapak Ibu. Lengkapnya ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Tapi kata ja'alanallahu-nya tidak ada. Dibesarkan deh suaranya sedikit Bapak. Suaranya dibesarkan biar ustadznya enggak haus. Apa sampai mana tadi itu? Minum bukan ya. Ini ustadz harus pinter-pinter mengatur suara di bulan Ramadan ya. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Apa tadi? Nah, dibesarkan sedikit suaranya biar enggak terlalu ngangkat saya ya. Minal aidin wal faizin sebenarnya adalah ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk kembali fitrah suci dan memperoleh kemenangan. Tapi disingkat jadi minal aidin wal faizin karena di ujungnya in Indonesianya mohon maaf. Sama orang namanya Fauzan, cakep sekali Fauzan. Tapi kalau kita panggil Fauzan jadi apa? Ada ya begitu ya. Ada orang namanya Bapak, ada orang namanya Fauzi. Fauzi. Panggilannya apa? Nah, itulah Ramadan jadi Ramadan cuman ada di Indonesia sebenarnya itu, ya. Ada lagi namanya Zulaiha. Sampai Yusuf. Udah ngaji lagi ya. Nah, itulah di Indonesia gitu ya. Jadi Bapak, saya awal kata Ramadan itu dengan huruf do. Kalau saya boleh menyarankan kebiasaan kita dengan tulisan Qur'annya yaitu Ramadan. Meskipun bicara Ramadan juga enggak jadi masalah. Baik. Apa nama lain dari kata Ramadan? Ikuti saya ya. Yang pertama, nama lain dari kata apa tadi? Ramadan. Ternyata ada nama-nama selain Ramadan. Angkat suaranya yuk. Qala Rasulullah. Atakum Ramadan. Syahrun mubarakun. Berarti nama lain dari Ramadan adalah Syahrun mubarakun. Apa tadi? Syahrun mubarakun. Sebelum kata mubarak
ada kata apa? Syahrun. Syahrun itu Pak, Bu, artinya adalah bulan. Jadi bulan itu bahasa Arabnya apa? Syahrun. Bulan yang disebut syahrun adalah yang beredar, yang berputar setahun 12. Jadi bulan yang berputar setahun 12 disebut apa tadi? Syahrun. Tapi kalau yang tiap malam ada di atas langit, itu pun penyebutannya bulan. Tapi dalam bahasa Arab disebut qamarun. Makanya kalau entar malam ada bulan jangan bilang ada syahrun. Bukan, tapi ada apa? Qamarun. Tapi artinya sama-sama bulan, sama-sama bulan artinya. Cuma kalau yang nanti malam ada namanya qamarun, coba diapalin ya, yang nanti malam ada namanya pakai huruf qaf, qamarun, tapi yang setahun beredar 12 namanya apa? Syahrun pakai shin. Ada enggak laki-laki atau akhwat ibu-ibu wanita namanya diawali dengan kata qamar? Ada. Laki-lakinya Qamaruddin, wanitanya berarti kalau ada orang arti namanya Qamaruddin adalah bulan agama Ramadan ya. Kemudian Qamariyah artinya bulan, dinamakan Qamariyah agar wajahnya terang laksana bulan. Ada enggak laki-laki atau perempuan namanya diawali dari kata syahrun? Ada. Syahruddin. Syahruddin laki-lakinya, wanitanya Udah jangan ngomong Syahrini, lagi puasa kita. Syahriyah. Udah ibu jangan ngomong Syahrini. Ya Allah, semoga Mbak Syahrini sehat walafiat ya Allah. Udah terusin lagi sampai mana tadi itu? Terusin lagi ya. Nah, Ramadan itu barusan Bapak Ibu adalah hadis Nabi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan Ramadan adalah syahrun mubarakun. Apa tadi? Syahrun artinya adalah bulan, mubarak artinya penuh dengan keberkahan. Sebenarnya di Quran tidak ada kata berkah, yang ada adalah barokat. Apa tadi? Barokat. Di surat apa Ustadz? Suratnya ke-7, ayatnya 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokat. Barokat. Apa tadi? Barokat. Jadi sebenarnya bahasa Arabnya itu yang tepat barokat. Cuma karena ribet lisan kita susah mengucapkan barokat, biar lebih gampang bilangnya apa? Berkah. Biasanya kalau kita hadir acara tahlilan, acara hajatan, kita sama sohibul bait pulang ditentengin. Ya itu. Nah sekarang barokat itu artinya apa? Ikuti saya ya, sama-sama ya, ikuti saya. Al-barokatu, sama-sama ya, pakai zen. Ziyadatul khairi. Berkah artinya nambah baik. Ulangi ya. Berkah artinya apa? Maka Ramadan adalah bulan di mana orang berlomba-lomba menjadi baik. Ulangi ya. Bulan Ramadan, jadi kalau umpama setelah pengajian nih, alhamdulillah umur sampai ke bulan yang penuh berkah ini, boleh tuh Ramadan. Itu memang hadis Nabi. Nah, berkah itu artinya adalah nambah baik. Maka di bulan Ramadan ini orang banyak berlomba-lomba berbuat apa? Kebaikan. Di bulan ini orang berlomba-lomba berbuat
kebaikan. Makanya disebut bulan apa? Berkah. Bulan orang berlomba-lomba berbuat apa? Baik. Beda Pak, saya kan udah 4 kali subuh di sini. Jamaahnya selain Ramadan sama Ramadan beda. Banyakan mana? Ramadan dulu enggak sebanyak ini. Selain Ramadan, berarti orang bulan Ramadan jadi nambah cinta masjid. Tapi ada enggak setelah Ramadan masjidnya jamaahnya berkurang lagi? Ada apa tidak? Di masjid daerah mana? Jangan bilang Cepete dong, itu rumah saya. Ya, di sini apa namanya nih? Depok. Bayangin Bu, ibu-ibunya banyak, bapaknya sampai maju ke sini. Masya Allah. Dan umumnya saya lihat di sini yang nyender orang sudah senior. Ini maaf ya, jangan marah Bapak ya. Kita enggak boleh, pokoknya Ramadan jangan ada yang saling marah ya. Tuh lihat aja banyak tuh. Ustadz, emang apa keutamaannya kalau dihadiri majelis sama orang-orang tua? Maafin saya ya Bapak. Nabi mengatakan, hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Sebentar ya, Ibu, di samping rumah saya ada Masjid Al-Akhyar. Orang tuanya enggak sebanyak yang masjid sini. Ini lebih banyak. Saya tandai duduknya sambil belonjor. Udah pokoknya itulah dia sambil belonjor. Saya maklumi Pak, Bapak belonjor lah silakan. Apa yang terjadi Ustadz? Nih hadis di mana majelis ada orang tua, ini hadisnya. Sama-sama yuk. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu di dalam majelis ketika banyak orang tua bersama kamu. Berarti banyaknya orang tua di majelis ini, maka majelis ini menjadi berkah. Makanya kita bersyukur banyak orang tua yang hadir. Sambil nyender ke belonjor sila, udah maklumin aja. Yang penting adanya mereka, kita jadi nambah berkah. Kenapa nambah berkah? Karena mereka lebih dulu masuk Islam ketimbang kita. Mereka lebih dulu mengenal iman ketimbang kita. Mereka lebih dulu banyak ibadah ketimbang kita. Mereka lebih dulu banyak pengalaman ketimbang kita. Sini deh, ke tangan saya yuk. Lihat ke tangan saya, biar gampang pakai peraga. Kanan, kiri. Hadisnya Sahih Muslim. Nanti pilih ya, mana kanan atau kiri. Angkat suaranya yuk. Innar rajula la ya'malu zamanat tawil bi'amalin ahlil jannah. Nih sebelah kanan, tolong nanti ulangi ya. Nabi bersabda, ada orang sudah lama beramal dengan amalan penghuni surga. Ada orang sudah lama beramal dengan amalan penghuni, berarti dulunya orang soleh. Bener enggak? Ulangi yuk. Ada orang yang sudah lama beramal dengan amalan penghuni surga, berarti dulunya orang soleh. Tapi akhirnya kata Nabi beramal dengan amalan penghuni neraka. Berarti dulunya orang soleh, akhirnya tidak. Ulangi saya, dulunya orang, akhirnya. Ada enggak contohnya Ustadz? Ada. Di Mesir zaman dulu kumandangkan azan naik ke tempat yang lebih tinggi. Dia biasa azan selama 30 tahun. Rasul mengatakan al-muazzinuna atwalun nas a'naqon yaumal qiyamah.
Orang yang biasa azan atau muazin, nanti di hari kiamat dia punya lehernya panjang. Siapa yang biasa azan di sini? Siapa namanya? Pak siapa? Bapak Hanafi yang mana? Berarti Bapak Hanafi di padang mahsyar lehernya panjang. Onta. Bukan onta, Pak. Leher panjang itu maksudnya adalah dia mudah meraih rahmat Allah. Masya Allah. Bahkan ada hadis al-muazzinuna yughfar lahu madda sautihi. Orang yang biasa azan, suaranya semakin jauh didengar, semakin banyak dosanya Allah ampuni. Dan di mana suara itu dikumandangkan, kanan kiri termasuk batu, pohon dan binatang menjadi saksi di hari kiamat. Masya Allah Pak Hanafi. Tapi cerita ini bukan Pak Hanafi. Berapa tahun Ustadz? 30 tahun dia azan. Naik ke atas yang lebih tinggi, dia ngelihat di bawahnya ada wanita sangat cantik beragama Yahudi. Dia nggak jadi azan, dia hampiri wanita Yahudi itu. Dan dia utarakan kalau dia cinta dengannya dan ingin menikahinya. Kata wanita Yahudi, aku nggak mau menikah denganmu karena engkau adalah Muslim, sementara aku beragama Yahudi. Akhirnya cinta membutakannya. Ibu hati-hati, di Cepete ada tuh asli pribumi lagi Betawi. Apa Ustadz? Orang tuanya Muslim, ternyata anak perempuannya cinta dengan laki-laki yang lain agama. Keluar dari agama Islamnya. Beberapa tahun kemudian datang lagi ke Cepete, menyatakan kalau dia bukan Islam dan ingin minta hak warisannya. Ini na'udzubillah. Bapak pilih mana? Punya anak kaya tapi enggak soleh, punya anak miskin tapi soleh. Ibu sehat yang pojokan. Ini lagi puasa, lagi doa nih ya. Nih pilih mana? Punya anak kaya enggak soleh, punya anak miskin tapi soleh. Udah ada, terusin lagi ya. Nah akhirnya dia keluarlah dari Islam, masuk agama Yahudi. Maka benar dalam sebuah ungkapan, love is blind, cinta membutakan. Bahasa Betawi di tempat saya Cepete, tai kebo terasa coklat. Apa yang terjadi Ustadz? Dia keluar dari Islam, masuklah agama Yahudi di Mesir. Keesokan harinya hujan sangat deras. Atap rumah wanita Yahudi bocor. Dia beranikan ambil tangga untuk membenarkan atap rumah istrinya yang Yahudi itu. Qadarullah terpleset jatuh meninggal dunia. Meninggalnya husnul atau su'ul khotimah. Padahal udah biasa azan berapa tahun? Pak Hanafi 30 tahun. Makanya banyakin doa surat ketiga ayatnya 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Kiri. Kalau kanan dulunya baik akhirnya tidak, sama-sama ya. Kalau kanan dulunya orang akhirnya yang kiri beda. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi'amalin ahlin nar. Ada orang yang sudah lama beramal dengan amalan penghuni neraka, tapi akhirnya beramal dengan amalan penghuni surga. Berarti dulunya tidak baik, akhirnya ulangi ya. Kalau yang kanan dulunya akhirnya, kalau yang kiri dulunya tidak, akhirnya. Ada enggak contoh? Ada. Kalau yang kiri contohnya dari hadis Sahih Muslim.
Kana fi man kana qablakum qatalatis atawatis ina nafsan. Zaman dulu kata Nabi ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Ya Allah Pak, Bu, orang ngebunuh berapa tadi? Maka dia datengin rohib. Rohib itu pendeta tokoh agama Nasrani. Kotalalitis atanwatis ina nafsan. Wahai rohib, aku telah membunuh 99 orang. Fahal di taubah, apakah taubatku diterima? Kata pendeta rohib, la. La itu apa? Luar biasa bahasa Arab Bapak Ibu. Tahu artinya la. Kalau bahasa Arabnya iya, bahasa Arabnya kamu, ente. Maka, aduh sampai mana tadi tuh? Ngebunuh. Maka kata rohib, la, tobatmu nggak diterima. Nabi mengatakan faqotalahu, maka tuh rohib dibunuh lagi. Emang kebiasaannya ngebunuh jadi berapa? Maka orang yang udah ngebunuh, datengin a'lamu ahlul ardo, orang alim di kampung itu. Kata orang alim, tobatmu diterima, tapi engkau harus hijrah menuju tempat yang lebih baik. Kalau seandainya orang alim mengatakan tidak, enggak mustahil akan. Maka dia akhirnya hijrah dari kampung buruk menuju kampung. Di tengah jalan qadarullah meninggal dunia. Fakta somat malaikatul azab wa malaikatul rahmat. Maka malaikat azab dan malaikat rahmat beda pendapat. Kata malaikat azab dia masuk neraka karena sudah ngebunuh. Kata malaikat rahmat dia penghuni. Karena niatnya untuk apa dia nih? Hijrah. Maka Allah katakan kepada dua malaikat yang beda ini, qisu hazal ardo, wahai dua malaikat, ukurlah bumi mana yang lebih dekat. Dengan kekuasaan Allah, bumi digerakkan menuju tempat yang dia tuju lebih dekat. Akhirnya dia meninggalnya husnul, padahal sudah ngebunuh. Maka dulunya orang tidak, akhirnya. Tolong jawab sama-sama ini doa. Pilih mana? Dulunya baik, akhirnya enggak. Dulunya enggak, akhirnya baik. Tolong jawab. Dulunya. Ya udah, yang bicara orang tua, saya nggak mau kualat saya ya. Dulunya baik, akhirnya. Makanya ada sering orang bilang begini Pak, lebih baik mantan preman, lebih baik mantan preman ketimbang mantan. Enggak, jangan bilang ustadz, jadi dengarnya nggak enak saya. Nggak boleh begitulah, lagi puasa kita. Ya, lebih udah ngaji lagi. Ya, ya Allah, semoga kita semua jadi orang baik ya Allah. Kembali lagi ya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan apa tadi? Mubarak, keberkahan. Apa yang terjadi? Orang banyak sedekah. Ikuti saya deh, sama-sama yuk. Al-jahilu, pakai kho nih ya, as-sakhiyu. Nah, tolong susun ya. Jahil artinya bodoh, sakhi artinya dermawan. Berarti orang bodoh yang dermawan. Ya Allah Pak, Bu, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Bagus ya, bodoh nggak punya ilmu tapi suka sedekah. Rasul mengatakan ahabbu ilallah, lebih Allah sukai. Ke tangan saya yuk. Bodoh yang dermawan. Ulangi. Tapi dia lebih Allah lebih menyukai orang gak punya ilmu tapi ketimbang orang berilmu atau ulama atau ahli ibadah yang maka orang suka ke masjid, rajin tahajud, rajin puasa kalah mulia dengan orang bodoh yang suka sedekah. Maka ustadz belum tentu paling mulia kalau ustadznya.
Nggak, jangan ngegas dong, biasa aja. Ya, emang ada ustadz yang pelit? Ustadz yang tinggal di daerah mana? Ya Allah, saya maafin Pak, kita lagi puasa. Ya Allah, gitu ya. Maka kalau begitu, bulan Ramadan adalah bulan di mana Nabi memperbanyak sedekah, dan sedekah yang paling utama di bulan Ramadan diantaranya adalah memberi makan orang yang masa orang lagi puasa dikasih makan berbuka. Memberi makan orang yang apa? Pokoknya ini kita Ramadan jangan ada saling marah ya Pak. Pokoknya kita enjoy. Ini jadi imun kita ya. Ini paling enak jam segini yang dengar sambil nyender apa yang bicara. Udah terusin lagi. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Bukan, beri makan orang yang sini Bapak Ibu fokus dulu ya semuanya ya. Ke depan dulu ya. Tolong ulangi saya nih. Ada 2 amal ibadah dapetin pahala dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ulangi dah. Ya Bapak yang poyokan ketawa duluan. Masya Allah. Bu, Pak, saya nggak mau bulan puasa materi yang berat-berat, yang enjoy aja. Saya ulangin ya. Tadi berat apa enggak tadi? Enggak kan? Ulangi saya ya. Ada 2 amal ibadah. Ulangi. Ada berapa? Kita dapetin pahala dia enggak berkurang. Kita dapetin pahala dia. Yang pertama, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, yang ngajak kebaikan. Yuk ke masjid, yuk ada pengajian, yang diajak datang hadir, kita dapetin pahala yang kita ajak tanpa ngurangi pahala yang kita ajak sedikit pun. Masya Allah. Makanya tadi ada himbauan MC, ada kegiatan ini, kegiatan itu, Bapak dengar dan Bapak hadir, maka pengurus yang memprakarsai kegiatan Ramadan yang membuat jamaah hadir, itu pahalanya mendapatkan pahala kita tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Siapa ketua DKM-nya? Pak Gagat. Yang mengundang saya siapa? Berarti saya kesini dapat pahala apa enggak? Enggak, jangan sombong, insya Allah. Astaghfirullahaladzim ya. Jangan terlalu pede lah. Nabi Muhammad ditegur Allah ketika ditanya 3 hal. Apa itu Ustadz? Roh, Ashabul Kahfi, Zulkarnain. Nabi menjawabnya besok. Allah enggak suka dengan ucapan besok. Allah lebih suka mengucapkan 15 hari Pak, Bu, wahyu enggak turun. Makanya jangan pernah bilang besok, pasti bisa, tapi ucapannya, kalau enggak salah insya Allah sama Maher Zain dijadikan judul lagu tuh. Ya Allah, suara ibu-ibu yang sudah nenek-nenek, ya Allah. Udah ngaji lagi masjid ya. Terusin apa enggak nih? Sampai mana tadi ya? Bukan ke Pak Gagat. Pak Gagat kan ngundang saya ke sini. Saya dapat pahala apa enggak? Udah saya omongin barusan, astagfirullahaladzim ya Allah. Insya Allah saya dapat pahala apa enggak? Maka Pak Gagat dapetin pahala saya tanpa mengurangi pahala saya sedikit pun. Masya Allah. Yang kedua, dapetin pahala dia apa? Memberi makan orang yang Maka Pak, kalau kita beri makan orang yang berbuka puasa, dia hari itu puasa dapat pahala, kita dapetin pahala dia. Makanya bulan Ramadan jangan begini nih. Nih, apa ini? Datang ke masjid, datang ke musola, apalagi lagi safar. Tiba-tiba azan maghrib,
pengurusnya nggak ada takjil, deh nih masjid kagak ada takjil, jangan begini. Tapi apa ini? Sini deh, ini kan korma segini nih, korma segini nih, apa nih? Ya puasa banyak sabar, nggak boleh marah ya. Ini kan korma segini nih, sini deh, korma segini saya belah jadi 2, separoh saya kasih ke Pak Hanafi. Pak ambil Pak, ambil Pak. Enggak, jangan ambil ya. Apa Pak Hanafi dapat berapa tadi itu? Maka Pak Hanafi ambil separoh korma dari saya. Nabi Muhammad bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Lindungilah dirimu dari api neraka meskipun cuma separoh kurma. Separoh kurma aja ngelindungin kita dari api, apalagi 1 bok nasi. 1 bok nasi kurang lebih harganya Rp25.000. Kita pesen 2 bok jadi berapa? 50.000. Kita taruh di musola atau di masjid, dimakan sama 2 orang puasa, maka 2 orang itu dapat pahala. Kita yang ngasih dia pun dapat pahala seperti mereka puasa tanpa ngurangi pahala mereka sedikit pun. Berlomba-lomba memberi makan orang yang Nah sini, kalau kita sedekah baiknya pilihnya yang bagaimana Pak? Yang bagus kan? Bener nggak? Nih, saya buka Qur'annya surat ketiga. Surat ketiga itu namanya adalah Ali Imran. Ayatnya 92. Angkat suaranya Pak, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sini ke saya dulu ya. Kalian tidak meraih kebaikan yang sempurna sebelum kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai. Maka sedekah yang paling utama diantaranya sesuatu yang kita kasih, sesuatu yang kita Pak, kita suka sama itu, kita kasih orang luar biasa. Saya ulangi, kita cinta, kita sayang sama itu, kita kasih orang luar. Ibu sama suami cinta enggak? Terus kalau ibu cinta sama suami, suaminya ada enggak ustadz atau kiai istrinya 2? Astagfirullahaladzim. Ini yang sebelah sini harus diruqyah nih kayaknya nih. Kalau yang ini enak adem nih, enak nih kayaknya nih ya. Pak, maaf ya, saya aja mengamalkan ayat ini berat sekali Pak. Barangnya kita sukain, kita kasih luar biasa. Saya ada kultum awal Ramadan, bukan Ramadan tahun ini. Kalau semalam saya kultumnya di Menteng Al-Hakim. Nah saya pernah kultum di awal Ramadan di area Bintaro. Kisah nyata nih. Wahai jamaah sholat taraweh, bulan Ramadan perbanyak sedekah karena bulan berkah. Maka sedekah yang paling utama adalah barangnya kita depan saya ada bapak-bapak, kisah nyata ini, angkat tangan. Ustadz, saya suka dengan sorban Ustadz yang ada di pundak Ustadz yang warna krem. Saya kasih apa enggak? Makanya ketika nyampaikan ini saya enggak pernah pakai jam tangan. Buktikan ya, bulan Ramadan bulan sedekah. Buktikan ya, kita ngasih orang jangan yang sisa. Kita ngasih orang jangan yang kita enggak suka. Maka kalau mau sedekah berikanlah yang kita suka dan barangnya Pak buktiin aja. Tromol lewat,
Bapak buka dompet, di situ ada warna-warni tuh. Ada yang paling kecil warnanya. Udah jangan ngajarin saya hafal untuk urusan ini ya. Abu-abu, naik lagi coklat, naik lagi. Apal sekali Bapak Ibu ya. Nah, ingat ya yang ini nih. Ingat yang ini nih. Masya Allah. Maka mulai saat ini berlomba-lomba mencari keberkahan. Semangat Bu, karena orang menjadi baik. Kedua, udah syuruk ya. Saya tanya deh, bisa ngatur Allah enggak? Ngatur ustadz? Semangat berbuat karena ini bulan penuh Kedua, sama-sama Pak, Bu, ikuti saya ya, bareng-bareng. Saya sih kalau bulan puasa begini, lagi tausiah subuh nih, orang bolak-balik ke belakang saya paham udah. Saya sih udah paham banget ya, saya udah paham banget pokoknya dah ya. Makanya Ustadz harus banyak sabar. Yang kedua, tadi kan syahrun apa? Yang kedua, angkat suaranya yuk. Nama lain dari apa nih? Ramadan. Syahrul maghfirah. Bulan penuh ampunan. Apa tadi? Alhamdulillah. Ini yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Tunggu 7 menit ya. Terusin gak nih? Sampai mana tadi? Kita bahas satu aja Pak Gagat udah sampai syuruk. Padahal saya kumpulin ada 11 nama-nama Ramadan. Satu aja sampai syuruk. Belum yang lain. Pak Bu, sebenarnya saya tuh setiap Sabtu pertama ada di area Bintaro. Setiap Sabtu pertama subuh saya izin sama mereka dan mereka mengizinkan jadi hari Jumat mereka. Masya Allah, saya kangen dengan jamaah sini. Bapak yang pakai peci dan kokoh dan sarung. Pak siapa namanya? Hah? Bapak namanya Pak Markuat. Ya Allah, semoga berangkat haji ya Allah. Pak Markuat sama saya suka apa enggak? LGBT dong. Dadah, maafin saya ya. Semoga Pak Markuat sehat selalu, barokah ya Allah. Sampai mana tadi tuh? Bukan. Bulan penuh apa tadi? Ampunan. Bagus Pak Gagat. Saya lihat jamaah Masjid Muhajirin kompak. Pada semangat, pada ukhuwahnya kuat yuk. Nah, contoh bulan penuh apa tadi? Kenapa disebut bulan Satu, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka dosa-dosa masa lalunya Allah. Berarti ada amalan kitanya tanpa minta doa, dosa kita Allah ampuni. Saya ulangi ya sekali lagi. Ada amalan yang membuat kita tanpa minta ampun. Ulangi, tanpa minta, dosa-dosa kita sudah Allah. Caranya dengan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Maka ketika di malam fitri, Idul Fitri, seperti bayi yang baru terlahirkan, makanya dosa-dosanya Allah ampuni. Maka amalan yang membuat kita diampuni sering puasa. Sebenarnya sih bukan hanya puasa. Ada enggak Ustadz amalannya yang diampuni selain puasa? Umumnya kebaikan.
Mana dalilnya? Suratnya ke-11. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud. Ayatnya 114. Sama-sama. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ikuti saya. Allah berfirman, semua kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Berarti kalau begitu Bapak hadir ke sini dan Ibu bukan hanya pahala tapi menghapuskan. Bapak Hanafi yang merekam bolak-balik menyesuaikan suara mikrofon yang Ustadz pengenin maka menghapuskan. Bapak Mar dosanya pun diampuni. Maka setiap kebaikan yang kita, kenapa Bapak bilang suka sama saya, kan sama-sama laki. Beliau meskipun wajahnya enggak hitam tapi memancar kebaikan dari hati ke mukanya. Ini harus diruqyah nih, kayaknya nih bahaya nih ya. Berarti kalau begitu setiap kebaikan menghapuskan. Nih Bapak Ibu ke saya dulu yuk. Tolong fokus ya, tutup nih, tutup. Fokus tutup ya. Man tawaddo'a lis-sholati fa asbagol wudu'a summa masya ila sholatil maktubah ghafarallahu lahu zunubahu. Hadis sahih rawahu Imam Muslim. Tolong dihafalkan ya ucapan yang terjemahannya nih. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang berwudu dia sempurnakan wudunya lalu dia berjalan menuju dalam keadaan sudah, maka dosa-dosanya Allah maka nanti malam, nanti zuhur, asar, maghrib, isya mau sholat, baiknya wudunya di masjid atau di rumah. Tapi kalau wudu di masjid boleh apa enggak? Baiknya wudunya. Maka orang yang ke masjid wudunya maka kesini dosa-dosanya tanpa dia sadari Allah ampuni. Allahu Akbar. Yuk Allahu Akbar. Makanya besok kalau mau ke masjid usahakan wudunya dari sini semuanya. Summa. Sini. Masya. Masya itu artinya jalan kaki. Nih kalau saya begini jalan kaki. Kalau naiki kendaraan bahasa Arabnya rokiba. Tadi Nabi mengatakan jalan kaki atau naiki kendaraan. Maka kalau Bapak dan Ibu ingin ikuti hadis Nabi ke masjidnya tidak bawa kendaraan. Jalan. Tapi bayangin dari Cipete ke Depok. Pak Kuat tinggal di mana? Tadi ke sini? Dihitung putaran ban. Dia berfatwa, ada orang fatwa sesuai kemauannya sendiri, yaitu Bapak Markuat. Apa yang terjadi Ustadz? Baiknya kalau itu apa tadi? Tapi naik kendaraan silakan, tapi kalau ikutin teks hadis tadi masya, yaitu dah sini. Tadi kaki Bapak Ibu jalan injek tanah enggak? Injek tanah enggak? Ya udah, tadi sendal Bapak Ibu injek tanah enggak? Ya udah, tadi telapak kaki Bapak Ibu sendal ban motor, ban mobil nginjek tanah, aspal, peluran, cor, granit, marmer, lantai, karpet, apa enggak? Enggak boleh marah, enggak boleh marah, enggak boleh marah ya Allah. Apa yang terjadi Ustadz? Sini Bapak Ibu, ini kan kaki, ini aspal, kaki nginjek. Ulangi saya Pak Kuat.
Ini apa nih? Yang lain diam, saya tanya Pak Kuat. Pak Kuat, ini apa ini? Ini Pak Kuat. Ini kan apa nih? Kaki injek apa? Maka ketika kaki nginjek aspal, nanti pulang dari sini buka Quran surat 36 Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sini, wa asarahum. Ulangi saya dong. Wa asarahum. Di bumi mana, di aspal mana kita kemudian ngelangkah lagi, maka itu aspal akan jadi saksi dan penolong kita. Maka kalau begitu saya di sini, Bapak dan Ibu di sana, ini lantai Masjid Muhajirin jadi saksi. Maka orang-orang senior yang duduknya sambil bersandar di tembok, saksinya 2 lantai sama senderan. Masya Allah. Ya Allah Pak Gagat, Bapak Ibu, saya lihat orang tua pada senyum-senyum. Semoga itu jadi imun ya Pak, badan jadi sehat insya Allah ya. Kalau sering marah-marah ngedumel takutnya penyakitan. Apa yang betul Pak Kuat? Yang lain diam. Apa yang betul? Bisa dipahami ya semuanya ya. Berarti kalau begitu di bumi mana kita injak akan jadi 1 menit lagi. Ya kan? 1 menit lagi. Sini semuanya lihat. Ini kaki kanan, ini kaki. Wa yuktabu bikulli khutwatin hasana wa yumha anhu bihal qati'ah. Kaki kanan melangkah 1 pahala kata Nabi. Kaki kiri melangkah menuju masjid 1 dosa diampuni. Manusia ngelangkah kanan kiri enggak ada yang begini. Bener? Zombie. Kanan kiri menghapuskan, kanan mendapatkan, kirinya menghapus. Berarti pulang dari Masjid Al-Muhajirin kaki apa? Kaki astagfirullahaladzim ya Allah. Keluar dari Masjid Muhajirin kaki apa? Menghapuskan dosa. Dan yang paling jauh rumahnya dari, maka semakin banyak langkah dan jadi saksi, semakin banyak diampuni dan semakin banyak pahala. Maka yang paling jauh pagi ini adalah dari Bu, Pak, sini sama-sama tutup. Makanya Nabi nggak suka kalau orang sholatnya nandain tempat, 1 tempat, pojokan aja. Ada nggak orang sholatnya maunya pojokan aja? Ada Pak Gagat? Nggak, jujur aja di sini ada apa enggak? Udah pulang, astagfirullahaladzim ya Allah. Pak istighfar, lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga enggak nih bukan dosa ya Allah. Dah cukup, udah suruk tuh, lewat tuh. Ya maaf ya Ibu, besok entar malam kalau taraweh jangan nandain tempat ya. Ada nggak ibu-ibu suka nandain tempat? Oh banyak juga. Banyak Pak Gagat. Maaf Bu, itu namanya seperti mendekam ontak kata Nabi. Hati-hati kalau ada yang nandain tempat ngedekam ontak. Karena gini, maaf, setelah zuhur mau ba'diyah, setelah maghrib dan isya mau ba'diyah, baiknya jangan 1 tempat sujud. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terusin apa enggak nih? Baiknya jangan 1 tempat apa tadi? Kenapa kok harus pindah? Biar banyak bumi yang jadi saksi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya bilang semangat ibadah, Bapak Ibu bilang insya